Kenapa ya setiap aku posting foto, orang-orang selalu mengeji aku, bilang aku gendut, tidak sesuai ekspektasi, cantik kena filter. Aku bingung, sejelekkah itu aku di mata orang-orang? Mengapa hanya bagi orang-orang yang memiliki fisik yang bagus yang bisa dihormati? Kenapa tidak seperti aku? Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanifah Reza Zaid. Aku kelas 9 1. Nah, jadi kali ini aku akan membuat sebuah video mengenai bullying. Yuk, kalian tonton videonya sampai habis. Kata bully seringkali kita dengar atau kita jumpai di sekitar kita. Kalian tahu tidak, kasus bully yang terjadi di Indonesia yang mencapai 3.800 pada tahun 2023. Kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan bully? Nah, jadi bully itu adalah sebuah perbuatan agresif yang tidak diinginkan. Biasanya dilakukan dengan sengaja secara berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, menyakiti, dan menjauhi orang lain. Biasanya bully ini dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang. Bully ini juga biasanya dilakukan kepada orang yang dianggap lemah, padahal tidak semua orang yang kita anggap lemah itu selalu lemah. Bully juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, itu ada bully verbal, bully fisik, bully cyber, dan bully sosial. Nah, pertama kita akan membahas mengenai bully sosial. Bully sosial ialah bully yang menyebarkan humor yang tidak benar dan biasanya mengajak orang-orang lain untuk menjauhi para korban. Bully sosial ini juga mempengaruhi lingkungan sosial tempat lingkungannya si korban. Bentuk dari bully sosial ini seperti mempermalukan para korban pada tempat umum. Yang kedua ada bully fisik. Bully fisik ini adalah bully yang menggunakan kontak fisik antara para pelaku dan para korban. Biasanya dengan tujuan ingin melukai atau merusak barang para korban. Sebagai contoh, menampar, menendang, dan mencekik para korban. Nah, biasanya para pelaku juga akan mengambil barang korban, lalu ia akan menghancur-hancuri atau akan menyembunyikannya. Yang ketiga ada bully verbal. Bully verbal ialah bully yang tak kasat mata dapat disakiti. Biasanya bully ini berbentuk seperti ancaman, ejekan, sindiran, dan lain-lainnya yang dapat menyakiti hati. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah bully cyberbullying. Cyberbullying adalah bully yang terjadi di media sosial atau dunia maya. Biasanya bully ini berbentuk seperti ancaman, komentar negatif, atau memberikan pendapat yang kurang baik kepada postingan seseorang. Nah, bagaimana sih cara menghindar atau cara menyelesaikan masalah bully? Cara mengatasi bully ialah yang pertama, kita dapat melaporkan kepada kedua orang tua ataupun orang yang lebih dewasa kepada kita. Dengan begitu, para pelaku akan mendapatkan nasihat. Yang kedua, menjaga keamanan diri. Jika kita telah merasa tidak nyaman atau tersakiti,
kita bisa menghindar atau menjauh dari para pelaku. Yang ketiga, membuat peraturan yang lebih tegas. Guru-guru di sekolah dapat membuat peraturan yang lebih tegas kepada para siswa agar bully tidak terjadi di sekolah. Yang keempat, menjadikan atau menunjukkan contoh yang baik kepada pelaku, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat dan keluarga, seperti mengajarkan tentang simpati ataupun rasa menghormati kepada orang lain. Kelima, melawan bully. Melawan bully tidak dengan kekerasan, melainkan dengan memberikan kata-kata atau nasihat dan berbicara dengan pelaku mengapa dia melakukan bully. Kalian tahu tidak mengapa orang-orang ingin menjadi pelaku bully? Faktor penyebabnya itu yang pertama ada pada faktor keluarga, yang dimana kurangnya perhatian dan lingkungan keluarganya yang kasar. Kedua, ia ingin menjadi populer di kalangan anak muda. Ketiga, ia kurangnya rasa simpati kepada orang lain. Keempat, adanya penyakit iri hati. Kelima, kemungkinan para pelaku sudah pernah menjadi korban dan ia ingin orang lain merasakan apa yang dia rasakan. Yang keenam, itu ada pengaruh dari game yang dimainkan. Misalnya game yang berhubungan dengan peperangan ataupun yang seperti gitu. Yang ketujuh, ia ingin semena-mena pada orang lain. Baiklah, itu saja faktornya. Nah, jika teman kamu menjadi korban bully, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jika teman aku menjadi korban bully, aku akan menjadi pendengar yang baik, karena ia pasti membutuhkan orang yang akan mendengarkan perasaannya. Yang kedua, saya akan menjadi arahan dia, seperti memberi arahan untuk memblokir atau menjauhi para pelaku bully. Yang ketiga, saya akan melaporkan kepada guru ataupun orang yang lebih dewasa. Yang keempat, saya akan bertanya kepada pelaku bully. Jika yang ia bully itu adalah seorang sahabat ataupun teman dekat maupun keluarganya, apakah ia berani seperti itu? Misalnya saya akan memberi teguran dan saya juga akan meyakinkan teman saya bahwasanya apa yang ia lakukan bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah sesuatu yang berharga. Tapi saja ada orang yang tidak begitu. Itu seorang bully tersebut. Dampak bully pada pelaku ialah pertama, ia akan mengalami kecemasan atau depresi terhadap kesalahan yang ia buat. Yang kedua, ia akan sulit menjalani hubungan sosial. Ketiga, akan terjadi penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. 4. Risiko terlibat dalam kekerasan di masa depan, termasuk kekerasan di rumah tangga. Dan yang terakhir, para pelaku juga akan berpengaruh terhadap hukum. Bully memiliki dampak pada sang pelaku dan sang korban, yang dimana pada pelaku ialah pelaku akan mengalami depresi, cemas, hingga ada rasa ingin bunuh diri dan hilangnya kepercayaan diri dan hilangnya keminatan pada hobi ataupun suatu aktivitas yang disukai. Korban juga akan mengalami perubahan pada pola makan dan pola tidur hingga mengalami insomnia, dan kekebalan tubuh para sang korban akan menurun. Korban juga akan mengalami pengucilan dan sulit untuk bersosialisasi. Korban juga akan mengalami penurunan prestasi akademis maupun non-akademis, hingga korban enggan untuk pergi ke sekolah
tidak enggan untuk pergi ke tempat terjadinya bully tersebut. Baiklah teman-teman, itu saja penyampaian materi saya mengenai bully. Semoga kita semua dijauhkan dengan yang namanya bully. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah.